Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua untuk bisa berkumpul dalam suatu majelis yang insyaallah merupakan majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di majelis seperti ini dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini merupakan amalan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan kebaikan darinya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua hidup di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada saya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan inilah merupakan kemuliaan seorang muslim apabila dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan kebahagiaan baik bagi mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Karena senantiasa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sama sekali Allah tidak butuh terhadap kita semua dan Allah tidak butuh terhadap ibadah kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum." Jika kalian semua kufur, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak butuh terhadap kalian. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya ibadah itu merupakan usaha seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa amalan yang zahir maupun amalan yang batin. Ini adalah ibadah. Seorang hamba berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah, dengan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik amalan yang zahir maupun amalan yang batin. Dan ini merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala untuk disembah dan diibadahi. Dan manfaat daripada amal ibadah itu adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Amal ibadah yang kita lakukan tidaklah manfaatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi manfaatnya akan kita rasakan baik ketika kita hidup di muka bumi ini maupun kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barang siapa yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang sombong. Dan barang siapa yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang sombong. Dan barang siapa yang di samping beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala,
maka dia adalah orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, namun dengan apa-apa yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah seorang mubtadi'. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dengan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah seorang mukmin lagi muwahhid, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis orang yang keempat inilah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hanya ibadahnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua hidup di muka bumi, ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sifat hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita begitu saja. Bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terserah kita, tidak demikian. Karena seandainya demikian akan timbul banyak perselisihan dan perpecahan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijaksana. Di antara nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim, zat yang maha bijaksana. Maka dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus kepada kita semua seorang utusan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci sebagai pedoman hidup buat kita semua. Utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah mengajarkan, menjelaskan kepada kita semua bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu fungsinya adalah bimbingan buat kita semua bagaimana cara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian tidaklah manusia dalam keadaan bingung, dalam kebingungan bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kewajiban mereka untuk kembali kepada apa yang diajarkan oleh utusan tersebut. Bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kewajiban mereka kembali kepada kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan bimbingan kepada mereka bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka para ulama telah menjelaskan, ya, suatu ibadah itu supaya benar-benar merupakan amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan amalan yang benar-benar dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama telah membuat dhawabit, dasar-dasar, landasan-landasan bagaimana seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga amal ibadahnya merupakan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara apa yang dijelaskan oleh para ulama yaitu dhawabitul ibadah, kaidah-kaidah, landasan-landasan ibadah supaya dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang harus difahami oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah annaha tauqifiyatun. Ibadah ini adalah sesuatu yang tauqifiyah. Maknanya adalah la majala lira'yi fiha. Tidak ada peluang bagi akal kita untuk merekayasa, membuat-buat tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah sesuatu yang tauqifiyah, sesuatu yang dipaketkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, sehingga kita sudah menerima jadi apa adanya, tinggal melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada peluang bagi akal kita untuk mengotak-atik, untuk merekayasa, atau untuk membuat-buat bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah ini yang mensyariatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Maka istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la yu'minun." Kemudian kami jadikan kamu di atas syariat
dari suatu urusan, fattabi'ha, maka ikutilah syariat tersebut. Kewajiban kita adalah untuk mengikuti, bukan untuk membuat-buat. Wala tattabi' ahwa alladzina la yu'minun, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsunya orang-orang yang tidak beriman. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya al-ibadah adalah tauqifiyah. Ibadah adalah sesuatu yang tauqifi, maknanya tidak ada peluang bagi akal kita dalam ruang lingkup ibadah untuk mengotak-atik, merekayasa, membuat-buat tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah untuk melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membuat tata cara bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, di antara apa yang dijelaskan oleh para ulama, antakunal ibadatu khaliyatan minasyirki, supaya ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba bersih dari bentuk-bentuk kesyirikan, bersih dari bentuk-bentuk penyelewengan ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dan barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Rabb-Nya, maka supaya dia beramal dengan amalan yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan di dalam peribadatan kepada Rabb-Nya dengan sesuatu pun. Ini amal ibadah yang kita lakukan harus bersih dari bentuk-bentuk kesyirikan, bersih dari bentuk-bentuk penyelewengan ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya seorang hamba beribadah kepada Allah seandainya seorang hamba ketika beribadah niatnya dipalingkan, diselewengkan, atau dipersekutukan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, maka ini bisa menghapuskan, membatalkan amal ibadah seseorang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka berbuat syirik, sungguh akan hapus apa-apa yang mereka telah melakukan. Ayat ini menjelaskan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dan juga anak cucunya yang mereka adalah para nabi. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya para nabi ini, Nabi Ibrahim dan juga anak cucunya, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar-benar akan hapus amal perbuatan mereka. Maka bagaimana dengan yang lainnya? Orang-orang yang derajatnya di bawah para nabi, ya, seandainya melakukan kesyirikan, tentu akan lebih layak amal mereka dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepada kamu wahai Nabi Muhammad dan juga kepada orang-orang sebelum kamu, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Seandainya kamu wahai Nabi Muhammad berbuat syirik, benar-benar akan hapus amal perbuatan kamu. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diancam dengan ancaman seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu wahai seorang nabi, seandainya kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, akan hapus amal ibadah kamu dan kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Sehingga dengan demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk-bentuk ibadah, itu hendaknya kita niatkan ikhlas, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya benar-benar ibadah yang kita lakukan itu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang ketiga, di antara landasan atau dhawabit kaidah supaya ibadah kita dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikatakan ayyakunal qudwatu fil ibadati wal mubayyinu laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya yang dijadikan sebagai panutan di dalam beribadah dan juga yang menjelaskan tentang tata cara ibadah tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita jadikan qudwah, contoh, suri tauladan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada buat kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang sangat bagus dalam setiap urusan,
dalam masalah urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah pergaulan beliau, dalam masalah akhlak dan juga masalah-masalah yang lainnya. Rasulullah adalah suri tauladan yang terbagus yang hendaknya kita semua berusaha untuk bisa mencontoh dan mengikuti apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga bersabda berkaitan tentang masalah ini, di dalam beribadah supaya kita mengikuti dan mencontoh apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka itu amalan yang tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah salat, dalam masalah berpuasa, dalam masalah haji, dan dalam masalah-masalah yang lainnya, hendaknya kita kembalikan ibadah kita kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya melaksanakan salat. Dan juga dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dari saya tata cara manasik haji kalian. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya tata cara beribadah itu harus dikembalikan kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian berikutnya ya di antara dhawabit yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan masalah ibadah, annal ibadata mahdudatun bimawaqita wa maqatira fala yajuzu tajawuzuha. Bahwasanya ibadah ini telah dibatasi berkaitan tentang waktu-waktunya dan juga ukuran-ukurannya. Waktu ibadah telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukuran beribadah juga telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kita mengikuti telah apa yang telah ditetapkan dan juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak diperkenankan melampaui dari apa-apa yang telah dibataskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah salat, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan waktu-waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang beriman. Berkaitan permulaan dan batas akhirnya, ini semuanya telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh melaksanakan sholat di luar waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang melaksanakan sholat di luar waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sholatnya dianggap tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah haji juga demikian. Waktu pelaksanaan ibadah haji juga telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Ya, haji ini adalah bulan-bulan yang telah diketahui, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan juga bulan Dzulhijjah. Ini pelaksanaan ibadah haji. Maka tidak boleh seorang muslim melaksanakan ibadah haji di luar waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalih untuk ya menghindari keramaian, berdesak-desaan, ya diatur supaya tertib dan tidak ramai, ya kemudian waktunya dijadwalkan untuk negara ini, waktunya demikian, ini tidak diperkenankan. Karena masalah pelaksanaan haji ini waktunya juga telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, harus dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan masalah ketentuan ukuran-ukurannya juga demikian, kita tidak boleh melampauinya. Kemudian berikutnya yang kelima, di antara dhawabit yang dijelaskan oleh para ulama, antakunal ibadatu qa'imatan ala mahabbatillah wa dzullilahu wa khaufihi wa rajaihi, yaitu ibadah yang dilakukan oleh seseorang dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah bukan karena terpaksa, karena memang kita cinta dengan Allah Subhanahu wa taala.
maka orang yang cinta dengan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepatuhannya, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senang hati, dengan sukarela, bukan dengan keterpaksaan. Jadi ibadah yang dilakukan oleh seseorang dibangun di atas rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena terpaksa, bukan karena malu kepada orang dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat tulus yang ikhlas dari dalam hatinya karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia memberikan ketaatan, ketundukannya, kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut seandainya ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berharap supaya ibadah yang dia lakukan diberi balasan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itulah yang dilakukan oleh para nabi dan juga orang-orang soleh. Mereka ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan berharap, harap-harap cemas, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ibadahnya diterima, dan dia cemas dan khawatir, takut seandainya ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga senantiasa berusaha untuk memperbaiki ibadah dia, bagaimana ibadah dia merupakan benar-benar amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang disampaikan oleh para ulama tentang masalah beribadah, kaidah-kaidahnya, bahwasanya ibadah ini tidaklah gugur dari seorang mukallaf ketika dia sudah balik dalam keadaan berakal sampai meninggal dunia. Kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus selagi roh masih berada di jasad kita. Kita diwajibkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi roh masih berada di jasad kita, kewajiban seperti itu tidaklah terlepas dari kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Dan sembahlah Rabb kamu sampai datang kematian kepada kalian. Sehingga apabila ada orang mengatakan, "Ya hukum taklifi, salat ini sudah lepas kewajibannya dari saya sudah tidak wajib berpuasa, saya sudah tidak wajib untuk salat dan seterusnya," ketahuilah bahwasanya keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang menyimpang. Orangnya tersesat dari jalan yang lurus karena kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus berlangsung pada diri seseorang sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa disampaikan dalam kesempatan khutbah yang berbahagia ini, semoga bermanfaat khususnya untuk anak pribadi dan juga umumnya untuk jamaah sekalian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasaratin wakhdhul man khadhalatin wa damirillaha a'da'aka a'da'atin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.